Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Karisma Vesa. Mau bertanya langsung, Ibu Karisma? Iya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasaruddin Umar. Ya. Terima kasih Prof sebelumnya atas penjelasannya yang sangat jelas dan mencerahkan. Saya mohon izin bertanya, Prof, kepada Prof Nasaruddin. Jadi Prof tadi sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ke-7 dan ke-10 dikatakan Allah menambah penyakit hati seseorang apabila di hatinya ada penyakit. Kemudian di tahap selanjutnya, kemudian Allah juga mengunci atau menutup hati seseorang tersebut, Prof. Nah, yang saya ingin tanyakan, Prof, mengapa Allah tidak memberikan hidayah gitu, Prof, ketimbang memberikan menutup hati seseorang tersebut? Karena kan Allah memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha penerima taubat, dan juga pemberi hidayah gitu, Prof. Mengapa Allah menutup dan tidak memberikan hidayah? Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Nasaruddin. Ya, jadi kenapa Allah kok, kalau memang Allah Maha Rahman Rahim, kenapa tidak diberi petunjuk semuanya saja? Jangan lupa kita ya bahwa Allah itu di samping Al-Hadi, Maha memberi petunjuk, Dia juga Al-Mudhil, Maha menyesatkan. Iya kan? Tidak sempurna Allah kalau hanya memberi namanya Al-Mudhil, Maha menyesatkan, tapi tidak ada buktinya kalau Dia itu menyesatkan. Sama juga tidak sempurna Allah kalau memperkenalkan dirinya Al-Hadi, tapi tidak ada orang saleh, tidak ada yang jujur, tidak ada yang diberi petunjuk. Ya. Allah memberi namanya Al-Mumit, Maha mematikan. Kalau semuanya orang hidup, nggak ada yang mati, wacana doang Allah Maha mematikan. Tapi kalau orang mati semuanya, nggak ada orang yang hidup, nggak ada yang dihidupkan, wacananya hanya wacana Allah itu Maha menghidupkan, nggak ada orang hidup kok, benda mati semua, kan enggak kan? Jadi ini perlu kita pahami ya bahwa kehadiran iblis itu juga adalah manifestasi Asmaul Husna juga. Ya. Selama ini kan kita benci iblis tuh. Kenapa sih Allah menciptakan iblis? Kalau memang Allah Maha Penyayang, kenapa ciptakan neraka? Nah, salah satu nama Allah itu kan Al-Mudhil, Maha menyesatkan. Kalau Allah memperkenalkan dirinya Maha menyesatkan tapi tidak ada yang disesatkan, itu kan tinggal wacana saja kan. Maka itu siapa yang mau mewakili Al-Mudhil? Untung ada Kang Iblis. Mau nggak tukar tempat kita dengan iblis? Kita kan mudah-mudahan representasi Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk. Maka datanglah Al-Gibran, representasi Al-Hadi. Datanglah preman juga, representasi daripada cucunya iblis itu. Nah, siapa yang mengikuti iblis? Ya, neraka. Siapa yang mengikuti nabi dan malaikat? Ya, surga. Kenapa sih Tuhan menciptakan neraka? Kenapa enggak surga doang? Saya ingin tanya teman-teman, seandainya Allah hanya menciptakan surga, enggak ada neraka, nikmat enggak surga itu? Bosan, monoton, enggak ada pembandingnya kan? Atau seandainya kita berasal dari rahim api, lalu kita hidup di bumi api, lalu keluar nanti masuk lagi di kuburan api, lalu masuk ke neraka lagi, neraka api. Menyakitkan nggak api itu, neraka itu? Kita nggak ada pembandingnya kan, namanya jannah, surga itu. Ya, jadi keberadaan surga itu untuk melengkapi penderitaan neraka, keberadaan neraka itu untuk menyempurnakan kenikmatan surga. Tanpa kebalikannya, maka tidak akan ada kesempurnaan. Jadi gitu. Di level Allah, sebentar. Di level Allah itu, baik dan buruk itu, ya dia tidak seperti kita.
Di level bawah ini ekstrim perbedaan antara baik dan buruk. Neraka itu buruk, surga itu baik, iblis itu jelek, malaikat itu indah. Di level atas dia semuanya kok. Nah kadang-kadang yang buruk di satu tempat itu baik di tempat yang lain. Saya berikan satu contoh ya. Saya di Istiqlal. Di Istiqlal itu New Istiqlal, wah cantik. Baru semua Istiqlal, mengkilap lah. Mihrabnya apalagi. Coba kita lihat. Nah, tapi di Istiqlal ini ada suatu tempat namanya mihrab. Nggak gampang tuh berdiri di situ. Kalau hafal Quran biasa itu belum pasti di situ. Harus lulus di tes seleksi ratusan calon imam, tajwidnya, makhrajnya, lagunya, suaranya, muruahnya dan sebagainya. Di tes yang terbaik 10 besar kita ambil sebagai imam besarnya, imamnya Masjid Istiqlal. Imam rawatibnya Istiqlal. Dialah yang bisa berdiri di atas mihrab tempat imam itu kan. Kayak itu tempat suci itu. Ya. Tetapi di Istiqlal juga ada toilet. Toilet itu kumpulan najis, bau, penyakit, kotor. Ya karena kotoran yang keluar dari tempat itu kan masuk di tempat itu. Pertanyaan kita, sempurna nggak Masjid Istiqlal tanpa toilet? Jangan-jangan kita lebih sering mencari toilet daripada mencari mihrab. Jelek nggak toilet itu? Jelek nggak neraka itu? Iya kan? Jadi hati-hati di sini. Pertanyaan seperti tadi itu, Alinda ya, itu bisa membuat kita itu terjebak juga bahwa oh iya ya. Pada akhirnya kalau kita komprehensif memahami hal-hal yang berkebalikan dalam diri Allah dan makhluknya, kita naik ke atas. Oh iya ya, semuanya sampai ke atas juga. Di level atas itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk di mata Allah. Allah itu maha baik, maka seluruh makhluknya itu adalah baik. Di bawah ada yang ternyata menurut kita tidak baik, tapi menurut orang yang butuh toilet itu adalah justru itu lebih baik. Maka itu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut Anda itu adalah buruk, di mata Allah itu baik. Demikian pula sebaliknya kan. Nah gitu Alina. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Yuk, ini mohon maaf jam 5 lewat Alina. Ya, baik Prof. Karena memang waktunya juga sangat terbatas, kami bisa menyimpulkan seperti ini bahwa apa yang dikatakan Allah pada Al-Baqarah ayat 7 ini, yaitu mengunci hati ini bukan hanya mengunci secara fisik gitu ya, bukan hanya menutup pendengaran semata, dengan kata lain telinga tidak bisa mendengar, kemudian tidak bisa melihat, tetapi lebih pada ruhiyah bahwa kita tidak bisa lagi merasakan dan mendengar apa perintah Allah gitu. Dan Prof. Nasar juga tadi sudah memberikan kita kunci bahwa hati yang terkunci ini salah satunya bisa diatasi dengan bertobat. Saya kira itu yang kesimpulan sederhana yang bisa kami sajikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nazar yang konsisten memberikan bimbingan kepada kami, kepada kita semuanya. Kami doakan Bapak terus sehat dan urusannya berjalan lancar. Kami juga mendoakan tafsirnya yang sedang digarap sekarang agar sukses nantinya untuk terbitnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang mendengarkan cerita ini, pemaparan dari Prof. Nazar ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan hidayah. Dengan demikian juga Prof. Nazar semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.